Marni, kaukah itu? Jaya, kau sedang apa di sini? Aku sedang menunggu seseorang. Siapa? Seseorang yang memberi kehidupan. Katamu ketus. Ketika kau kutemukan di persimpangan jalan flamboyan, sedang berdiri dan celangak-celinguk di bawah lampu jalan. Kau kulihat berdandan sangat cantik. Alismu diukir rapi. Pipimu seperti ada kembang gulanya. Bibirmu itu, kira-kira warnanya merah mati. Seperti kau baru saja menelan ayam hidup-hidup. Kedua telingamu ramai oleh pernak-pernik anting yang panjangnya hampir menyentuh bahu. Pakaianmu berwarna terang dengan bunga-bunga menempel di sekitaran perut. Rokmu itu, ketat dan silau sekali kalau tersorot lampu jalan, lampu senter, atau lampu mobil. Kemudian setelah itu aku menarik lenganmu. Kau mengelak. Matamu nanar. Lalu kau mengancam akan berteriak sekencang-kencangnya agar orang-orang memukuliku. Tetapi kau lupa. Kau sepertinya lupa waktu. Atau barangkali akibat kepanikanmu kau melupakannya. Bukankah pada saat itu sudah pukul 2 pagi? Jam-jam di mana setiap orang merengkuh mimpi mereka masing-masing. Kalaupun ada yang masih terjaga, barangkali segerombolan pemuda-pemuda yang sedang begadang sambil menenggak anggur merah. Itu pun tidak mungkin berada di daerah sini. Aku tahu betul. Daerah ini hanya ramai sampai pukul 11 malam saja. Kau juga barangkali tahu itu. Atau kalau ada orang-orang yang berseliweran di daerah sini pada pukul 2 pagi begini, barangkali hanya orang-orang sepertiku yang baru bergegas pulang mencari makan. Akhirnya kau mau kuajak bicara, meskipun aku sedikit memaksamu dan kau sedikit keberatan. Kita pun akhirnya duduk di sebuah gardu remang-remang samping jalan flamboyan. Kalau kau masih ingat, Marni, kita pernah di umur belasan tahun berlarian di jalan ini. Waktu itu tawa kita pecah sepulang latihan menari buat mengisi perpisahan sekolah. Kita menertawakan si Jono, lantaran tubuhnya yang bongsor itu tak tahu diri memaksakan untuk ikut serta di tim tari kita. Sungguh, apabila kau ingat salah satu momen itu hari ini, barangkali kau hanya akan senyum-senyum tipis. Maksudku, kita tak selepas dulu menertawakan hal-hal semacam itu. Mungkin karena kita sudah beranjak tua, atau selera humor kita memang sudah tertimbun dalam-dalam oleh beban hidup kita yang kian hari kian membunuh. Kalau kau juga ingat, kita pernah berteduh di gardu ini saat pulang sekolah. Hujan tiba-tiba mengguyur kita. Kau ingat itu? Kita kemudian berbincang cukup hangat pagi itu. Meskipun di awal-awal kau masih menyembunyikan segala isi hatimu, kau masih marah-marah dan melempariku dengan apa saja. Batu kerikil, daun, patahan kayu, ranting pohon, dan terakhir tas milikmu yang rupanya mahal itu. Tetapi akhirnya bagaimanapun kau adalah Marni, sahabat kecilku dulu. Berusaha sekeras apapun kau menjadi orang lain, kau tetap Marni yang dulu ku kenal. Setelah kau sudah cukup bosan memarahiku,
memukuliku. Kau menangis. Setelah itu kau bercerita panjang kali lebar kali tinggi sambil terisak-isak. Persis seperti dulu saat kau dipaksa berangkat ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga. Persis sekali. Ceritanya begini. Selepas kau dipaksa keluargamu untuk berangkat menjadi pembantu ke Arab Saudi, kau ternyata kabur. Aku terkejut sebab aku, begitupun orang-orang di kampung mengira bahwa kau memang sudah berangkat ke sana seperti perempuan-perempuan lain di kampung kita. Tak ada yang ganjil. Perempuan di kampung kita memang ditakdirkan menjadi pembantu di Arab Saudi. Pikirku waktu itu. Maka aku tak pernah menasihatimu begini begitu. Waktu kau dengan terisak-isak memaksaku untuk berbicara pada keluargamu. Karena yang aku tahu hanya kau satu-satunya perempuan yang tidak senang bekerja menjadi pembantu di Arab Saudi. Perempuan-perempuan lain di kampungku jelas sangat bahagia. Mereka bisa jalan-jalan naik pesawat ke luar negeri, fasih bahasa Arab, banyak uang, pergi umroh dan haji gratis. Dan setelah pulang bisa membangun rumah mereka yang dulunya sebelum berangkat masih berbentuk gubuk kecil, reot dan hampir rubuh. Kau pun tahu bahwa ada perbedaan rumah di kampung kita antara bangunan rumah milik petani, milik pembantu Arab, dan milik anggota pemerintahan. Kalau petani, pagar mereka terbuat dari kayu. Kalau pembantu Arab, pagar rumah mereka terbuat dari semen dan bata yang diukir sedemikian rupa. Sedangkan pagar rumah orang-orang pemerintahan, pagarnya tinggi sekitar 2 meter dengan kaca, keramik, dan paku menancap di sana. Dan biasanya, di balik pagar itu dijaga oleh anjing yang setiap malam melonglong dan siap memangsa siapa saja yang berani-beraninya mendatangi rumah itu tanpa izin dulu pada pemiliknya. Tetapi sekitar setahun yang lalu rumahmu sudah dibangun menjadi rumah yang layak huni, berpagar bata yang dilapisi semen dengan ukiran kotak-kotak, bintang, bulan dengan cat berwarna merah nyala yang merupakan bangunan khas dari orang-orang TKW. Barangkali itulah yang membuat aku dan orang-orang kampung tak menyangka kalau kau ternyata kabur. Lalu dari mana kau membangun rumah itu? Ayahmu buruh tani yang sering sakit-sakitan. Ibumu apalagi? Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang tak terampil kerja di luar, kataku dalam hati. Apa memang alasanmu kabur, Mar? Bukankah semua perempuan di kampung kita sangat ingin dan senang bekerja ke Arab Saudi? Itu mereka, Jai, bukan aku, katamu marah. Mau sampai kapan perempuan di kampung kita berprofesi sebagai pembantu di negeri asing? Kemudian kau bertanya demikian yang jelas-jelas membuatku terkekeh. Kau memang masih seperti dulu, keras kepala dan sok bijaksana. Ya memang apa salahnya kalau orang-orang kampung kita ingin kaya mendadak, cuma dengan 2 cara itu yang mereka bisa lakukan: pergi ke Arab Saudi atau menjadi pegawai pemerintah. 2 pekerjaan itu yang memang mulia sekaligus cepat menghasilkan uang. Apa yang salah dari itu semua? Perempuan juga manusia, Jai. Kita punya hak memilih jalan hidup kita masing-masing. Maksudku, aku ingin memilih jalanku sendiri sebagai manusia. Aku mengernyitkan dahi mendengar perkataanmu yang terdengar sok bijak itu. Lalu kau kabur kemana setelah 3 tahun ini?
bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka tahu kalau kau kabur? Sebab ku perhatikan keluargamu baik-baik saja hingga nenekmu kemarin meninggal. Kau tahu soal itu? Iya, aku tahu. Jawabmu datar. Lalu kau bercerita panjang kali lebar kali tinggi mengenai pelarianmu dari keluargamu. Kau kabur lantaran ingin mewujudkan cita-cita masa kecilmu yang dulu pernah kau ceritakan kepadaku. Kuliah di kedokteran. Aku tertawa. Sebab aku mengira kau mengatakan itu waktu usia kita masih belia. Di usia itu dulu, perkataan bocah-bocah kampung yang kosong melompong, yang memang sangat gemar bercita-cita menjadi polisi, dokter, tentara, presiden. Yang kemudian berangsur-angsur cita-cita itu menyusut, mengecil, tenggelam dan hilang ikut bersama usia kita yang semakin. Aku juga dulu bercita-cita menjadi polisi. Tetapi setelah mengetahui bahwa biaya masuk kepolisian tidak murah, aku pelan-pelan mengubur mimpi itu dan memilih bekerja menjadi buruh pabrik. Tetapi ternyata kau memang tak main-main waktu itu. Pantas saja, saat kecil dulu kau tak pernah lepas dari permainan dokter-dokteran. Kamarmu juga banyak sekali poster bergambar dokter dan buku-buku tentang pengobatan dan kesehatan yang kau beli dari hasil menabung setiap hari. Kemudian kau bercerita lagi bahwa hingga detik ini keluargamu tak pernah tahu bahwa kau kabur. Keluargamu masih mengira kau sedang berada di Arab Saudi, bekerja di sana, hidup enak di sana. Kau membohongi keluargamu 3 tahun penuh. Aku kaget. Terus, kau sudah menjadi dokter sekarang. Itu pakaianmu bagus. Kau habis pulang dari rumah sakit jam segini dan menunggu angkutan umum ya? Tidak. Sayang sekali, Jai. Ternyata bukan hanya kampung kita. Seluruh dunia memang mempersulit cita-cita perempuan dan orang miskin. Maksudmu? Ya, aku tidak menjadi seorang dokter. Aku gagal. Masa kau tidak bisa membedakan seorang dokter dan seorang pecundang? Kau bercerita bahwa saat kau hendak mendaftar kuliah, kau dimintai uang ratusan juta kalau ingin cepat-cepat diterima. Padahal kau sudah membawa uang hasil tabunganmu sejumlah uang yang tertera di brosur pendaftaran. Kau kecewa setengah mati. Kau malah dimintai uang gedung, uang ini, uang itu, yang kalau ditotal kurang lebih bisa membeli 2 petak sawah dan membangun 1 rumah ditambah 1 kerbau. Lalu kau memutuskan untuk bekerja dulu setahun menjadi buruh di sebuah pabrik kertas. Selama di sana kau dibayar dengan upah yang tak pantas 1,5 juta sebulan ditambah 300.000 selama lembur 3 jam. Padahal setiap Senin sampai Sabtu kau bekerja 8 jam dan sepanjang 8 jam itu bahasa kebun binatang selalu menyerang telingamu. Malahan kau pernah katanya juga dipukuli oleh mandormu yang kebetulan orang asing itu. Suatu hari di bulan ke-11, tepatnya pada malam Jumat ketika kau sedang lembur, katamu kau diperkosa oleh pengontrol pabrik yang berpendidikan sarjana. Kau menangis bercerita soal ini. Dan itulah yang membuatmu berhenti bekerja dari pabrik kertas sialan itu. Begitu kau menyebutnya, aku geram. Sebagai sahabatmu aku marah kau diperlakukan begitu. Aku turut prihatin dengan Umar.
kau tak perlu mengasihaniku, sebab aku sendiri sudah bodoh amat dengan hidupku sendiri, Jaya. Matamu tegas dan menatap tajam ke arah depan. Lalu bagaimana caranya kau menjamin keluargamu? Bagaimana kau mengirimi uang setiap bulannya? Kalau kau tak ke Arab Saudi, Marni. Dan dari mana kau bisa membangun rumahmu itu? Tanyaku memberanikan diri. Tahun pertama dari gaji pabrikku, Jai. Tahun kedua dan ketiga, aku melacur. Apa kau bilang? Aku beringsut kaget mendengar jawaban Marni. Iya, aku melacur, Jai. Kau lihat penampilanku ini, lihatlah tolol. Apakah penampilan seperti ini pantas disebut sebagai dokter? Ujar kau sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk pakaianmu. Aku terdiam, kerongkonganku terasa tercekat. Sudahlah, Jai, kau pulang saja. Tubuhmu pasti lelah. Sebentar lagi seseorang menjemputku. Siapa dia, Marni? Pelangganku. Iya, siapa? Adakah orang-orang di daerah sini yang melacur? Dengarkan aku, Jaya. Siapa yang tidak doyan dengan tubuhku? Kau juga barangkali doyan, iya kan? Mengaku saja, ujarnya genit. Tangan kanannya ia acung-acungkan lalu merembet menyentuh bahuku. Aku terperanjat. Darahku merangkak ke ubun-ubun. Benar katamu, Marni. Siapa yang tak tergila-gila dengan tubuhmu? Semenjak duduk di sekolah menengah atas, kau adalah salah satu perempuan incaran laki-laki. Sebab selain cantik, kau juga bahenol. Mengapa kau melacur di sini, Mar? Mengapa tidak ke kota saja? Tanyaku sebagai upaya mengalihkan perhatiannya, juga perhatianku. Sebenarnya tahun pertama aku melacur di kota, ujarnya menempelkan lagi pantatnya pada gardu. Lalu, tanyaku, aku ingin lebih dekat dengan keluargaku. Di sini aku bisa memantau mereka. Sebab ayahku punya asam urat, kematian bisa setiap saat menjemputnya. Aku diam. Terus terang aku penasaran ingin tahu siapa pelanggan si Marni. Apakah seorang kaya raya yang tak beristri? Atau duda yang kesepian? Entahlah. Tetapi kau terus-menerus menyuruhku untuk pulang. Sialan. Pokoknya aku tetap menunggu di sini sampai pelanggan Marni datang, kataku dalam hati. Sudah, Jai, sana pulang, gertak Marni sambil memukul-mukulkan tasnya ke tubuhku. Iya, Mar, ini aku mau pulang, kataku kesakitan. Tiba-tiba deru motor terdengar mendekat. Aku langsung menoleh ke arahnya dan mendapati seorang pria dengan kemeja hitam dan jeans belel mengendarai sepeda motor yang tidak begitu asing bagiku. Ia mendekat dan berhenti tepat di depan kita. Bapak, apa yang kau lakukan subuh-subuh begini? Tanyaku ketika sepasang mataku menangkap pria yang mengendarai motor itu adalah bapakku.